Baiklah adik-adik, pada pertemuan ini kita masuk ke kuasa titik terhadap lingkaran ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melukis lingkarannya. Melukis lingkarannya baru ada titik nanti yang menyinggung lingkaran itu. Nah, pertama kita bahas definisinya dulu ya. Ini dia contohnya. Melalui titik P 6,5 di luar lingkaran X tambah 2 dikuadratkan ditambah Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 20. Katanya dapat dibuat hanya dua garis yang menyinggung lingkaran, yaitu sebut saja dengan garis A dan garis B. Nanti kedua garis itu menyebabkan akibat garis PA dan garis PB. Nah, masing-masingnya menyinggung lingkaran berturut-turut di A dan di B katanya. Nah, yang ditanya berapakah panjang PA? Nah, pertama kita gambar dulu, kita lukis. Di sini saya sudah merangkum cara melukisnya. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Pertama tentu kita buat dulu ininya, koordinat kartesiusnya ya. Lalu kita gambar lingkarannya pertama. Nah, cara menggambar lingkarannya itu ini ya, persamaan lingkarannya kita gambar. Nah, berarti ini pusatnya di mana dia? Pusatnya itu di sini ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti ini X sama dengan min 2, Y sama dengan 1. Berarti min 2,1. Maka dapatlah ini dia pusat lingkarannya. Min 2,1. Nah, jari-jarinya ini R kuadrat. R kuadratnya 20. Berarti R-nya aja itu kita bulatkan aja ya. Kurang lebih 4,5. Jadi jari-jarinya ini adalah sejauh 4,5. Nah, saya akan memberitahu triknya untuk menggambar lingkaran tanpa menggunakan busur ya. Kalau nggak ada busur itu kan, kalau kita mau buat manual gimana caranya gitu. Nah, pertama kita tentukan dulu pusat lingkarannya. Misalkan di sini kita sudah mempunyai pusat lingkaran min 2,1. Nah, tadi jari-jarinya berapa? Yaitu 4,5. Nah, tipsnya itu kita buat aja titik sejauh 4,5 masing-masing dari pusatnya. Kita buat 4 titik ya. Pertama ke kanan dari pusatnya, lalu ke kiri dari pusatnya, dan ke atas juga ke bawah dari pusatnya masing-masing sejauh 4,5. Ini contoh seperti yang saya tunjukkan, ini ada titik-titik yang saya buat ya. Ini, nah kita buat aja sejauh jari-jarinya masing-masing dari pusat lingkarannya. Nah, setelah itu kalau kita sudah mendapatkan 4 titik ini, udah tinggal dihubungkan aja lingkarannya. Oke, kita akan mendapatkan lingkaran memang gak sempurna bulat ya, tapi lebih baik gitu tanpa kita menggunakan busur. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan lingkaran utamanya dengan ini, dengan pusatnya di min 2,1, lalu kita tentukan letak pusat lingkaran itu, letak titik P tadi. Letak titik P ini terhadap lingkarannya. Titiknya kan katanya 6,5, berarti dia berada di sini ya. Di sini di titik 6,5. Nah, inilah dia titik P-nya. Kita sudah dapat titik P itu terhadap lingkaran di sini. Lalu yang kedua, hubungkan titik C dan P. Oke, ini titik P ini kita hubungkan dengan C, dapatlah dia garis ini ya, yang warna merah ini. Lalu katanya setelah kita hubungkan, kita bagi dua garis C dan P ini. Kita bagi dua sehingga dapatlah nanti titik tengah dari garis CP. Inilah dia, kita beri nama titik M. Oke, setelah kita mendapatkan titik M, yaitu titik M ini merupakan titik tengah dari garis CP ya, yang membagi dua mereka. Nah, lalu kita buat lingkaran lagi yang kedua dengan pusatnya di M. Oke, ini lingkarannya itu hanya untuk mendapatkan titik singgungnya nanti ya, titik AB ini. Jadi lingkaran ini hanya membantu aja, makanya saya buat pakai pensil. Oke. Nah, titik pusat di M dan jari-jarinya itu MC. Berarti cara mencarinya gimana? Nah, cara mencarinya ini
kita cari jarak titik M ke C. Oke, nah titik M ini kan kita nggak tahu berapa ya. Nah jadi artinya titik M ini adalah panjang dari PC dibagi 2 ya kan. Nah gimana cara mencari PC ini? Ingat, ini berarti jarak 2 titik ya, titik P ke titik C. Nah gunakan rumus seperti video sebelumnya, mencari jarak 2 titik. Berarti kalau dari rumus mencari jarak 2 titik, kita misalkan cari jarak titik PC. PC sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah ya, aduh susah sekali, ditambah Y2 dikurang enggak muat di sini, ditambah Y2 dikurang Y1. Oke. Ini dia rumus mencari jarak 2 titik, berarti akar dari X2 dikurang X1 ditambah Y2 dikurang Y1. Oke, X1 nya ini pusat lingkarannya, Y1 nya ini pusat lingkarannya ya. Nah X2 nya ini yang ini di luar dari lingkaran. Berarti kalau kita masukkan nanti X2 nya itu 6 dikurang dengan min 2. Oke, dikurang dengan min 2 ditambah dengan Y2 nya ini min 5 dikurang dengan 1. Nah masing-masing ini nanti dikuadratkan. Oke, sehingga dapatlah dia nanti panjang dari PC ini, garis PC ini 10. Nanti boleh adik-adik selesaikan ya dengan rumus ini mencari panjang PC, nanti itu dapat 10. Nah kita bagi 2 sehingga ini nanti dia 5 cm. Berarti kita punya jari-jari 5 cm. Dengan titiknya ini dia dapat min 2,2. Oke, sehingga kita menemukan titik pusat M ini adalah 2, min 2 dengan titik X nya 2, Y nya min 2. Oke, nah sama dengan cara yang sama saya beritahu tadi, kita gambar lingkarannya. Berarti masing-masing ke kanan ke kiri atas bawah itu sejauh 5 cm. Oke, setelah kita dapat 4 titiknya, ini udah saya buat 4 titiknya. Udah, kita tinggal menghubungkan titik-titiknya. Kita hubungkan titik-titik setiap 4 titik itu sehingga membentuk lingkaran ini ya. Udah, setelah kita gambar lingkarannya akan ada yang menyinggung lingkaran itu titiknya. Nah ini titik ini menyinggung lingkaran yang pertama tadi ya, yang gambar hitam ini, sehingga kita beri nama A dan B. Itulah tadi dia yang dibilang hanya ada 2 garis yang menyinggung lingkaran. Nah kita beri nama garis A dan garis B. Kita lihat dulu ini titik A dan titik B nya. Oke, nah titik-titik ini, dari titik-titik inilah kita hubungkan dengan titik P. Oke, kita buat garis, ini dia dan ini garisnya, sehingga ini dibilang namanya garis PA dan garis PB. Inilah dia garis PA dan garis PB. Oke, nah udah, setelah kita hubungkan titik P dan L nya ini dapat PA dan PB. Udah, kita tinggal tentukan panjang PA nya. Oke, berarti yang ditanya ini ya, artinya titik P ini berapa jaraknya ke titik yang menyinggung lingkarannya. Oke, cara mencarinya bagaimana? Nah perhatikan, kalau kita hubungkan garis-garisnya itu ke titik C. Nah ini garis dari titik A kita hubungkan ke titik C, dari titik B kita hubungkan ke titik C. Nah dia akan membentuk layang-layang kan. Nah artinya ini juga kalau kita membagi 2, kita pandang ini menjadi 2 segitiga siku-siku dengan masing-masing siku-siku di A dan siku-siku di B. Oke, nah berarti kita udah dapat cara mencari panjang PA ini. Oke, berarti ini dia siku-siku di A, sini merupakan PA ini sisi tegaknya ya, PC ini sisi miring, dan AC ini sisi datar. Sehingga demikian, untuk menentukan panjang garis PA, kita menggunakan rumus segitiga
siku-siku ya. Nah, kita gunakan rumus segitiga siku-siku untuk mencari panjang PA. Oke, kita masih membahas ini. Nah, di sini dibilang untuk menentukannya kita perhatikan segitiga PAC. Ini dia PAC siku-siku di A. Oke, sehingga kita kan langsung aja berarti bisa dapatkan yang ditanya itu panjang PA. Nah, ini berarti panjang PA sisi tegaknya. Ingat rumus Pitagoras ya, berarti kalau mencari PA sisi tegak ini, sisi miring dikurang dengan sisi datar. Inilah dia kita dapat PA kuadrat sama dengan sisi miring PC kuadrat dikurang dengan AC kuadrat. Oke. Nah, kita inikan dulu rumusnya ya, sehingga dapat kita tulis PA sama dengan kuadratnya kita hilangkan menjadi akar PC kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan, lihat PC ini dia jarak 2 titik ini ya. Nah, sehingga kita bisa tulis ini rumusnya tadi saya masukkan di sini, ini dia. Nah, dikurang AC. AC-nya ini kan jari-jari lingkarannya ya. Jari-jari lingkarannya itu kalau dikuadratkan dia yang ini ya. Ya kan, ini R kuadrat, berarti 20 ini dia merupakan panjang AC. Oke, inilah dia 20. Sama dengan ini kita selesaikan. Ini menjadi 64, ini menjadi 36. 8 kuadrat dengan 6 kuadrat, ya kan? Nah, kita dapat 100 dikurang 20 yaitu akar 80. Sehingga kita sederhanakan jadi 4 akar 5. Maka kita dapatlah dia jarak titik P ke A itu akar 45, atau jarak titik P ke titik singgung A kita sebut dengan PA itu jaraknya 4 akar 5. Atau perhatikan ya. Nah, lihat ini PC ini itu kan dia jarak titik, kita menentukan jarak titik ini ke titik pusat, titik di luar lingkaran ke titik pusat lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan ke pembahasan sebelumnya ya, definisi lingkaran untuk membuat persamaan lingkaran 6 ini kita sebut dengan X dan 2 ini kan titiknya, maka kita bisa tulis X1 dikurang A dengan pusat A, B ya. Nah, X1 dikurang A dikuadratkan ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan. Ini kan tadi R kuadrat saya bilang, maka kita tulis dikurang R kuadrat. Nah, sehingga dapatlah kita persamaannya untuk mencari panjang PA itu sama dengan akar dari X1 dikurang A dikuadratkan ditambah Y1 dikurang B dikuadratkan dikurang R kuadrat. Oke, dimana PA itu sama dengan PB. Nah, inilah dia cara melukisnya, tadi sudah saya jelaskan ya detailnya. Nah, inilah yang disebut dengan kuasa titik terhadap lingkaran. Ini dia kuasa titik P terhadap lingkaran, yaitu menyinggung di 2 garis yaitu A dan B. Oke, paham ya di sini sampai sini kira-kira. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan soal latihan langsung ya mengenai kuasa titik ini. Nah, di sini ada soal latihan. Diketahui lingkaran L dengan persamaan X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 40. Katanya selidiki letak titik-titik berikut. Yang pertama ada titik A di 2,5. Nah, berarti kita masukkan ya titik A itu terhadap persamaan L ini. Nah, kita langsung aja kerjakan untuk titik A di 2,5. Berarti kuasa titik A 2,5 sama dengan, kita langsung masukkan aja ini kan, kita substitusi kuasa titiknya ke persamaan. Tadi persamaannya ini X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 40. Nah, kita masukkan X ini, kita masukkan 2 ini ke X, 5 ini ke Y. Ini kan dia sebagai X, ini Y. Oke, ini dia
X kita substitusi dengan 2, Y kita substitusi dengan 5. Berarti jadi 2 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 5 tambah 5 dikuadratkan sama dengan 40. Ini dapat 0, ini dapat 10 kuadrat. Sehingga 100 dikurang 40. 40-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi negatif, sehingga dapatlah 60. Oke. Nah, 60 ini lebih dari 0. Ingat ya, sebelumnya yang saya sudah suruh pelajari itu ada catatannya, 3 syaratnya. Jika kuasa titiknya itu lebih dari 0, maka titiknya itu berada di luar lingkaran. Oke, jika kuasa titiknya sama dengan 0, berarti dia terletak pada lingkaran itu. Nah, kuasa titik kurang dari 0 berada di dalam lingkaran. Nah, ini dia di luar lingkaran ya, berarti kan karena kuasa titiknya lebih dari 0, yaitu memenuhi syarat yang pertama. Sehingga titik A di 2,5 itu berada di luar lingkaran. Oke, nah kalau disuruh mencari jaraknya, kita langsung kita kerjakan menggunakan rumus yang tadi ya. Jarak A 2,5 ke titik singgung itu sama dengan ini kuasa titiknya, berarti D sama dengan akar dari kuasa A. Ini kuasa titik A kita sudah peroleh, berarti akar dari 60 sama dengan 2 akar 15. Oke, sehingga dapatlah dia jarak dari titik A terhadap lingkarannya itu 2 akar 15 atau kuasanya itu. Oke, paham ya? Nah, kita masuk ke soal yang B, yaitu titik B di min 4, min 3. Sama juga, kita langsung substitusikan ke persamaan ya. Jadi kita masukkan kan satu persamaannya ini aja. Nah, kita ganti X dengan min 4 dan Y dengan min 3. Inilah dia dapat diperoleh hasilnya, yaitu 0. Boleh nanti diperhatikan ya, di pause aja untuk mencari, untuk memahaminya soalnya. Oke. Hal yang sama juga dengan C, kita tinggal substitusikan ya, titik 6, min 2 ini kita substitusikan ke persamaan sehingga dapatlah nanti dia ini. Nah, yang B ini dia sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, katanya terletak pada lingkaran ya, sehingga titik min 4, min 3 terletak pada lingkaran karena kuasa titiknya itu sama dengan 0. Oke, berarti 0 sama dengan 0. Nah, yang C ini didapat dia kurang dari 0 karena negatif ya. Sehingga kita dapat titik C ini dia berada di dalam lingkaran sesuai dengan syaratnya. Jika kurang dari 0 kuasa titiknya, berarti dia berada di dalam lingkaran. Paham ya? Sampai di sini penjelasan mengenai kuasa titik terhadap lingkaran. Terima kasih.